masih kosong yang di depan, boleh yang di depan boleh maju, Dani boleh maju. Silakan Pak Bermando, Ibu. Depan sini aja, Bu. Iya. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Suaranya masih lembut banget. Shalom. Haleluya. Semangat. Di antara kita saya melihat ada yang baru. Ya, ada seorang abang. Ya, boleh mic-nya dikasih sama abangnya. Kita kenalan dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, silakan berdiri, Bang. Iya, boleh memperkenalkan dirinya, nama, silakan. Halo semua, salam. Kenalkan, nama saya Joshua Barimbing. Shalom Bang Joshua. Tinggal di Rawalumbu. Di Rawalumbu. Kesini karena siapa? Diajak siapa? Karena mama sama adik. Oke, wah terima kasih. Tepuk tangan untuk mama dan adiknya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bang. Cek. Begini suaranya. Oke. Ya. Ada Bang Joshua ya, hari ini datang bersama-sama beribadah bersama kita dari mama dan juga adiknya. Luar biasa membawa jiwa. Haleluya. Bang Joshua Marga Barimbing. Oke. Baik, puji Tuhan. Ada yang baru lagi? Wah, itu ada anak perempuan Ibu Mega. Ya, oke. Boleh perkenalkan namanya? Anak perempuan putri cantik. Ya. Salam. Shalom. Siapa namanya, Nak? Syakira. Syakira. Oke. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Satu tujuan kita ke tempat ini adalah untuk memuji Tuhan. Dan kita minta tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan sepanjang hari-hari ke depan ini. Karena firman Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan kita. Kemarin hari Jumat kami ibadah WBI. Seorang ibu berkata bahwa hanya firman Tuhan, Bu, yang bisa menjadi kekuatan saya. Benar sekali. Ya, sekalipun ada orang-orang di sekeliling kita, ya kan, mungkin suami, istri, anak, ataupun tetangga, mungkin bapak rohani, kakak rohani, saudara seiman, tapi ada waktunya tertentu mereka enggak ada di tengah-tengah kita, ya kan? Pada waktu kita sendiri, kita perlu kekuatan. Siapa yang bisa menguatkan kita? Hanya firman. Ya. Pegang handphone, di dalamnya ada Alkitab, firman Tuhan. Yang paling oke lagi adalah firmannya dimasukkan di hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga kemanapun kita pergi, ada kekuatan karena ada firman dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk itu kita mari umat-umat Tuhan, termasuk saya, setiap hari hanya bisa dikuatkan dengan firman. Karena kita tahu orang-orang terbatas. Bahkan para pendeta pun, hamba-hamba Tuhan, mereka juga terbatas. Yang tidak terbatas adalah Allah sendiri. Melalui firman-Nya yang ada pada diri kita, itu yang akan terus memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ada tantangan, ada badai, ada pergumulan, persoalan hidup kita, ada yang menguatkan kita, yaitu firman Tuhan yang ada pada diri kita. Untuk itu setiap hari Minggu, bahkan setiap ada ibadah-ibadah persekutuan, kita ada untuk mendengarkan firman, untuk menerima firman. Supaya apa? Supaya masuk dalam diri kita, kemudian itu menjadi kekuatan.
Jangan cuman makanan jasmani, pizza ya. Beberapa waktu yang lalu saya bersama beberapa yang di sini ya kan, itu menambah apa? Menambah lemak. Menambah kekuatan juga jasmani. Tapi jangan ditambahin lemaknya, sebagai cadangan makanan itu jangan lemak saja. Ya. Ibu-ibu ya. Jadi kok ibu-ibu aja, emang bapak-bapak nggak ada yang punya lemak ya. Karena Pak Bermando di depan ini jadi kelihatannya kayak nggak ada yang berlemak ya. Cadangan makanan jangan hanya lemak kita aja ya, tapi cadangan makanan, kekuatan dalam roh kita itu bukan lemak, bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Jadi setiap saat kita harus masukkan hidup kita dengan firman. Ya, kalau hari Minggu datang beribadah itu tujuannya untuk kita berfellowship dengan saudara-saudara seiman, benar. Kita juga mempersembahkan sesuatu buat Tuhan bersama dengan saudara seiman. Bisa aja kita mempersembahkan, yang Tuhan itu kan persembahan yang paling Tuhan inginkan itu adalah hidup kita, tubuh kita. Jadi dimanapun sebenarnya memang bisa. Tapi waktu kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, itu membuat sebuah kekuatan yang baru. Ada sisi yang lain yang memberikan kita semangat yang baru. Kenapa? Karena kita melihat kanan kiri kita, kayaknya kemarin ada masalahnya. Tapi dia tetap ada di dalam gereja. Untuk memuji Tuhan, untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu artinya membuat kita makin bergairah. Oh iya, aku belum seberapa. Akhirnya aku terus ingin semangat untuk bersama-sama memuji Tuhan. Jadi tidak bermanfaat kita beribadah. Kita sangat membutuhkan ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Dan hari ini kita mau mendengarkan, kita mau sharing firman tentang, kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-14. Ya, ini dia sudah menampilkan. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Ayat 14 berkata, kamulah terang dunia. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Kata kamu artinya adalah murid Kristus. Jadi di antara kita semua yang ada di tempat ini, kita semua adalah murid Kristus. Jadi ini firman untuk kita. Untuk saya dan saudara. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan memberikan sebuah status, sebuah identitas, sebuah kepribadian bahwa kita anak-anak Tuhan adalah terang dunia. Sebuah identitas yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita anak-anaknya. Kita harus mengerti dan memahami bahwasanya kita adalah terang dunia. Kalau kita renungkan kata dunia, dunia itu mencakup beberapa
bangsa. Tapi saya masih di Indonesia saja. Bahkan di Indonesia aja kumpulan dari beberapa kota. Beberapa kota pun saya juga belum pernah ke kota-kota selain daripada Bekasi, Bogor, Jakarta, mungkin gitu ya. Kemudian Kabupaten Bekasi, Cibitung, ya kan, Cikarang, itu aja kayaknya masih. Sama kampung halaman, ya, di Tarutung, di Sibolga, ya kan. Nah, di sini ada Banyuwangi, ini di Jawa, ya. Di manalah mungkin nggak saya sebutkan. Mungkin baru beberapa kota saya pernah ada, saya pernah pergi. Tetapi tidak melunturkan, tidak merendahkan status kita. Bahwa kita tetap terang dunia. Bukan berarti karena saya belum keliling dunia, maka saya bukan terang dunia. Jadi bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan berkata bahwa kamu anak-anakku adalah terang dunia. Kenapa ya sulit anak-anak Tuhan untuk percaya kata-kata Tuhan? Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Terus anak Tuhan ngelihat dirinya, hah gimana? Aku aja masih begini, aku aja masih ini itu. Apa maksudnya kepala? Gimana caranya? Tapi sebenarnya itu tidak akan, pemikiran-pemikiran seperti itu tetap tidak akan membuat identitas kita berubah. Janji Tuhan berubah. Tuhan akan tetap bahwa menjadikan kita kepala. Tuhan tetap memberi kita sebuah predikat status, yaitu terang dunia. Jadi sekalipun manusia, Bapak Ibu Saudara rasanya gak percaya, gimana mau terang dunia, terang dalam keluarga aja pun sepertinya kayaknya sulit, terus kalah. Tapi itu pun tidak membuat bahwa kita ini bukan terang dunia. Perkataan Tuhan harus kita percaya. Yang paling utama anak Tuhan lakukan itu adalah percaya kata Tuhan. Sekalipun saat ini masih sepertinya saya belum menjadi terang dunia, tapi sesungguhnya kita ini adalah terang dunia. Amin. Dan dikatakan, mari buka lagi di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Boleh satu mic-nya Pak Absalom, boleh dipegang, bantu saya untuk membacakan. Yohanes 8 ayat ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus berkata, akulah terang dunia. Tadi Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 berkata, kamulah terang dunia. Siapa kamu? Saya. Katakan, siapa kamu? Saya. Tuhan bilang, Yesus bilang, kamu terang dunia. Di ayat yang lain berkata, Yesus berkata, akulah terang dunia. Apa artinya? Kata terang dalam Matius 5 ayat 14 adalah bermakna, artinya adalah foto. Jadi terang kita ini adalah gambaran dari terangnya Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya Yesus memberikan sebuah identitas sama seperti dia. Kepada siapa? Anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara harus mengerti
bahwa identitasku adalah terang dunia. Yang berkata aku adalah terang dunia adalah Yesus, Allah kita. Dia berkata kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Dan dikatakan, Yesus sendiri adalah terang dunia. Artinya, kita adalah gambaran seperti Yesus yang adalah terang bagi dunia. Amin. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Yesus menciptakan bumi dan segala isinya ini, setelah Yesus menciptakan segala sesuatu untuk melengkapi seorang manusia ada di bumi, Yesus berkata bahwa aku akan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan aku. Dan ini Yesus berkata, kamulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Artinya kita adalah gambaran Kristus yang adalah terang dunia. Jadi jangan sampai hal-hal yang lain membuat kita nggak percaya bahwasanya saya adalah terang dunia. Amin. Yakini itu, pegang. Bukan apa kata orang, tetapi harus apa kata Tuhan, kata firman Tuhan. Itu benar. Kalau Bapak Ibu Saudara rasakan, renungkan, belajar, jangan sibuk terus, tapi belajar coba merenungkan, duduk dan merenungkan kehidupanmu. Maka Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwasanya memang aku ini adalah terang dunia. Tuhan berkata, Yesus berkata, aku terang dunia dan engkau adalah gambaranku. Yesus adalah matahari dan kita seperti bulan. Apa sih yang membuat kadang manusia ini, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, itu tidak menjadi terang, tidak menerangi. Yang terjadi adalah seperti ilustrasi gerhana bulan. Pernah melihat gerhana bulan? Gelap, ya. Kenapa? Gerhana bulan ini begini. Bulan ini kan sebenarnya tidak punya cahaya sendiri. Dia adalah pantulan cahaya dari matahari. Jadi kalau malam bulan itu bisa bersinar, itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Tapi waktu gerhana bulan kok gelap. Kenapa? Ternyata ada yang menghalangi. Ya, nanti buka lagi buku pelajaran IPA, ya. Saya pun juga jadi membuka, ya kan. Nah, ada matahari, kemudian sebenarnya kan memancar ada bulan. Tapi ternyata pada saat gerhana bulan itu gelap, yang kita lihat ternyata karena ada bumi yang menghalangi antara matahari dengan bulan. Ada bumi yang di situ sehingga matahari, ya, si pantulan matahari tidak sampai ke bulan. Sehingga akhirnya gelap. Tadi saya katakan bahwa ilustrasinya seperti gerhana matahari. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kenapa tidak bersinar? Bukan karena tidak ada sinarnya. Identitasnya aja sebenarnya udah terang dunia, harusnya bersinar. Tugasnya namanya terang itu untuk menerangi. Tugasnya lampu, tugasnya lilin itu menyala untuk menerangi. Satu-satunya tugasnya adalah menerangi, gak ada yang lain. Nah, tetapi kenapa terang itu tidak muncul? Ternyata karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Dosa.
Apa penghalangnya? Keinginan-keinginan pribadi, keinginan daging. Ada tekanan-tekanan yang mungkin menghimpit sehingga itu menghalangi terang kita bersinar. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita yang adalah terang Tuhan itu sudah maksimal bersinar? Apakah kita yang adalah terang dunia itu sudah maksimal bersinar? Atau masih ada terlihat di sekeliling kita kegelapan? Artinya terang kita belum maksimal. Apa masalahnya? Karena ternyata ada penghalang. Nah, kita harus menghilangkan penghalang-penghalang itu. Keinginan-keinginan daging kita, dosa yang merintangi kita sehingga kita tidak bersinar, itu harus kita buang. Sebenarnya kutuk dosa sudah Tuhan tanggung, Tuhan selesaikan 2000 tahun yang lalu dalam karya salibnya. Jadi sebenarnya kutuk dosa itu sudah tidak tinggal dalam anak-anak Tuhan. Tapi iblis masih mau mencoba untuk anak Tuhan bisa berdosa. Ada keinginan iblis untuk anak-anak Tuhan supaya berdosa, supaya tidak menjadi terang, supaya tidak bersinar. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa iblis itu ingin mengganggu kita, ingin mencoba kita untuk berkawan dengan dia. Sehingga kita jangan sampai ketipu. Bersama dengan saya kita lihat di Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-19. Maaf. Silakan, boleh Pak Absalom bacakan. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Lalu kekhawatiran dunia, keinginan-keinginan yang lain, dan kemudian tipu daya kekayaan. Itu yang membuat sinar kita tidak bersinar. Terang kita tidak bersinar. Kekhawatiran anak pertama mungkin diawali dengan anak muda. Ini kan juga ada anak muda. Aduh gimana nih, aku naik apa enggak ya? Oh iya, sudah naik kelas. Kemudian sudah lulus SMA. Yang SMA, aduh gimana nih saya kuliah. Sudah kuliah. Kemudian yang sudah kuliah, gimana ini bekerja? Aduh gimana, dapat enggak ya pekerjaan? Dan saat sudah dapat pekerjaan, tiba-tiba, aduh ini sudah waktunya untuk menikah. Kok belum ada ini pasanganku ini? Umur nambah, jangan kasih, ya boleh yang lihat kanan kiri yang belum menikah. ya, ya, ini umur sudah bertambah, ya. Ini kok belum ada tanda-tanda. Jangankan tanda besar, segenggam telapak tangan aja belum ada tandanya. Seperti si Elia, gimana ini Tuhan? Ya, tapi tiba-tiba nanti percayalah, Tuhan kirimkan, sudah menikah. Wah, puji Tuhan, kan gitu kan. Kemudian apa Tuhan, aku mau Tuhan karuniai anak. Udah ada anak, nanti sekolahnya gimana Tuhan? Sudah sekolah anaknya, gimana lagi kuliahnya? Menikahnya gimana nanti Tuhan? Ini gimana Tuhan? Ya, semuanya ada tantangan-tantangan. Tapi jangan membuat kekhawatiran dunia ini menghimpit kita. Jangan membuat sinar kita jadi tidak bersinar. Sekalipun masih ada tantangan. Kalau saya perhatikan semua ini ada tantangannya. Enggak banyak sih. Ya.
Tapi ada nih, ya anak muda ada tantangannya, yang ibu-ibu, yang di depan, di belakang, termasuk saya, semua ada tantangan. Dani, ada tantanganmu, masalahmu? Banyak. Padahal dari mimbar ini terlihat kayaknya masalahnya nggak terlalu banyak. Ada sih, tapi nggak kelihatan banyaknya. Ya, jangan terus curhat. Ya, oke, nanti jangan Ibu Gembala dulu dicurhati, Ibu Tiur dulu atau Ibu Junita dulu ya. Ya, oke. Ya. Nah, jangan langsung ke Bu Gembala ya. Nah, kembali lagi. Kekhawatiran dunia jangan menghimpit kita sehingga membuat sinar kita tidak bersinar. Ayat Matius kembali, Matius 5 ayat yang ke-16. Ini yang harus kita lakukan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Cukup dulu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita ini ternyata harus bercahaya lagi. Kita adalah terang dunia, sudah terang, dan Tuhan mau terang kita ini bercahaya di depan orang. Ini poin juga. Tuhan mau terang kita ini bercahaya di depan orang. Sampai terlihat oleh orang. Jangan merasa bahwa sudah bersinar buat diri sendiri. Ya, oh aku kan lapar, nih aku kasih makan. Itu kan aku udah memenuhi kebutuhan, aku udah jadi berkat untuk tubuhku sendiri. Iya, tapi jangan untuk diri sendiri. Makanya makin lama makin membesar, ya kan? Jangan dilihat kanan kirinya Pak, ya. Itu istri yang harus tetap dikasih. Janganlah. Enggak Pak. Ya, oke. Ya. Kembali. Ya. Bersinar. Kita sudah bersinar untuk diri sendiri. Sebelum untuk orang lain memang harus untuk diri sendiri. Benar. Ya kan, kita penuhi mungkin kebutuhan Ibu Tiur itu perlu banyak. Ya, jadi jangan Bapak membatasi. Ya, kebutuhan kita masing-masing berbeda. Ya, oke ya. Jadi jangan begitu ya. Nah, kita mungkin mudah menjadi berkat buat diri kita sendiri. Memang pertama kita harus jadi berkat buat diri sendiri. Kita harus jadi berkat buat diri sendiri. Ya, kemudian kita menjadi berkat untuk orang lain. Ini yang Tuhan mau. Ya, bercahaya di depan orang. Menjadi berkat di depan orang. Sinar kita, kebaikan kita dikatakan di situ supaya mereka melihat perbuatanmu. Sehingga bukan kesombongan ini. Tetapi ini adalah identitas kita yang harus kita keluarkan supaya orang melihat. Dan ujungnya adalah memuliakan Bapa di sorga. Ini kuncinya. Orang harus melihat terang kita. Sehingga orang tersebut setelah melihat terang kita, dia akan mempermuliakan Bapa di surga, bukan mempermuliakan kita, bukan memuji-muji kita. Ya, cek kalau mulai dipuji, ucapan terima kasih udah lebih dari 3, 4, 5 kali dan kita tetap aja terima, tampung, lagi, bilang terima kasih lagi. Itu bukan goalnya di ayat ini. Tuhan ingin kita bercahaya di depan orang. Ada stepnya ada. Kita adalah terang dunia, kemudian kita bercahaya. Terang itu harus bercahaya. Bercahaya ini bicara tentang kita berbeda. Kita harus berani berbeda dari orang lain. Ya, jangan takut. Rajin banget sih ke gereja. Udah hampir-hampir seperti pendeta. Ya kan? Langsung seperti itu ada. Setiap minggu, bukan
masih mending hari Minggu aja. Ini Selasa saya lihat ke gereja, keluar dari rumah. Kemudian kemana? Ibadah. Hari Kamis keluar lagi. Ngapain? Ibadah. Hari Sabtu kemana? Ibadah lagi. Hari Minggu ibadah. Kok malam-malam sih pulang 2 kali? Aduh, benar-benar ini pendetanya banyak banget di gereja itu ya. Hah? Semua ibadah sepanjang hari, aduh ada aja ibadah. Ya, jangan kita takut berbeda. Kalau orang menganggap bahwa aduh ini sok, kata-kata itu nggak pernah ada dalam firman. Identitas kita bukan orang sombong. Identitas kita adalah terang Tuhan. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak dasarnya firman, tidak usah dipusingkan, nggak usah digubris, abaikan saja. Ya, jadi kita harus ngerti aku ini adalah terang dunia. Jadi kalau terang dunia ini tugasnya adalah menerangi. Ada tugas kita. Jangan tugas kita di rumah aja, ngapain masak, minum, makan, ya, nungguin gajinya suami. Yang suami ya kan bekerja, capek pulang, nungguin mana masakan istri, siapkan, sediakan. Itu bukan tugas utama kita. Sesungguhnya tugas utama kita adalah menjadi terang, menerangi. Ya. Jadi tugas kita adalah menjadi terang. Apa maksudnya? Di situ dikatakan terang kita harus bercahaya. Kebaikan kita supaya dilihat oleh orang. Terang itu adalah bicara tentang kebaikan, kasih Tuhan yang harus kita bagikan bagi banyak orang di sekeliling kita. Dan ingat, supaya mereka bukan mempermuliakan kita, tapi mempermuliakan Bapa yang di surga, yaitu Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar, sekali lagi kita mau mengingat bahwa aku adalah terang dunia. Tugasku memberi terang. Ada lagu sekolah minggu. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Itu ya kan ya. Anak Bu Tiur kemarin baru ikut camp, ya kan? Lagu itu harus bukan untuk anak-anak sekolah minggu, tetapi untuk kita anak Tuhan. Kan bukan anak-anak kita aja anak Tuhan Yesus, benar nggak? Kita pun juga anak Tuhan. Jadi itu lagu buat kita. Tugasku memberi terang. Dan apa itu terang? Kasih Tuhan, kebaikan. Kebaikan juga kita kalau yang setia nih, ini kan jemaat-jemaat setia nih. Kebaikan itu ya kan adalah harus kasih Tuhan. Bukan kebaikan kasih manusia. Ya, kasih Tuhan itu apa? Enggak terbatas. Tuhan udah disalib, ada orang yang tidak menerima dia, ada yang menerima. Tuhan enggak terus yang enggak menerima Yesus. Kita udah sampaikan, kadang ya, ini beberapa hamba-hamba Tuhan ini kita udah sampaikan mau terima Yesus, ada yang bilang enggak mau. Didoakan aja ada yang enggak mau, tapi Tuhan enggak langsung marah. Langsung ada malapetaka tiba-tiba. Enggak. Kasih Tuhan itu tanpa pamrih. Jadi kita juga waktu kita melakukan kebaikan, sekalipun ada penolakan, bukan berarti terus kita marah dengan dendam, kesal. Ya, ini ada Dani nih saksi, berulang-ulang seperti ingus. Kalau orang lagi ingusan, keluar masuk, ya. Tapi ya, ketegasan bukan amarah, ya. Amarah yang menimbulkan dendam itu yang nggak benar, ya. Stop, nggak boleh lagi. Ngelihat pun enggak. Tapi saya lihat memang kita semua ini sudah di dalam kasih Tuhan, dan kita nih kalau kita membagikan kasih, kita sudah mulai nih anak-anak Tuhan yang memunculkan terang. Saya lihat saya bersuka cita karena ada buah yang kita nikmati, ada buah yang kita keluarkan. Kita enggak lagi dendam, ya, tegas, ya, marah.
itu bukan dendam, bukan amarah yang terus kita simpan sampai sakit hati kita, enggak. Tapi sebuah ketegasan supaya apa? Ada perubahan. Itu kasih Tuhan. Walaupun ada penolakan enggak masalah. Jadi kalau anak-anak muda kalau ditolak juga enggak usah sakit hati, ya. Sama cewek gitu kan, kalau ditolak enggak usah sakit hati, biasa saja. Oh, terima kasih Tuhan. Berarti bukan ini Tuhan. Kan gitu. Ya, abang-abang. Siapa? Ya, Abang Ido. Oh, masih jauh. belum ya. Oke, ya. Ya, Abang Joshua juga mungkin ya. Enggak masalah. Ya, karena kasih Tuhan melingkupi kita. Kita biasa aja. Penyediaan Tuhan tepat pada waktunya. Tenang aja. Amin. Ya, haleluya. Boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ya, oke, terakhir. Jadi supaya Bapa kita dipermuliakan, melalui terang kita, Tuhan ingin dia dipermuliakan. Dan saat Tuhan dipermuliakan, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya. Terang Tuhan itu yang ada pada kita, karena itu adalah identitas kita. Saat itu bersinar, saat itu bercahaya, maka Bapa di surga dipermuliakan. Dan saat Bapa di surga dipermuliakan, akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya untuk memenuhi gereja, ya. Bukan hanya gereja di tempat ini, gereja-gereja Tuhan. Bukan hanya gereja yang dipenuhi, tapi Tuhan bersukacita karena semakin banyak orang mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 berkata bahwa terang kita ini membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi identitas kita ini bukan identitas sembarang, sepele, bukan. Bukan ecek-ecek, bukan biasa-biasa. Identitas yang mengandung sebuah kuasa. Tadi kan menjadi terang dunia. Dan Kisah Para Rasul 13 saat Paulus dan Barnabas mereka memberitakan firman kepada bangsa Israel dan mereka ada penolakan karena Mesias belum datang. Akhirnya kasih karunia itu jatuh kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya artinya adalah terang Tuhan itu untuk bangsa-bangsa. Saat ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan yang mau menjadi terang, bersinar. Udah identitasnya anak Tuhan, terang, kemudian dia pergi untuk bersinar. Saya pergi keluar dari rumah untuk bersinar. Yang kaum pria bersinar dalam pekerjaan. Yang ibu-ibu bersinar saat arisan kah, saat pertemuan RT kah, atau saat bekerja pun, saat mungkin ngobrol dengan tetangga. Keluarkan sinar. Anak-anak muda, saat kamu bergaul, nongkrong, keluarkan sinarmu. Sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Dan makin banyak orang-orang sama seperti kita, takut Tuhan, cinta Tuhan. Enak kalau ketemu sama orang yang takut Tuhan, benar gak? Coba waktu kita ketemu sama orang yang gak takut Tuhan, maunya menang sendiri, kita ngomong langsung di-cut, kita ini dia langsung, ya kan? Tapi kalau ketemu sama anak-anak Tuhan, enak. Jadi kalau makin banyak orang cinta Tuhan, makin enak. Sekali ngomong aja udah langsung jadi, gitu kan? Besok kita beribadah ya, oke. Gitu. Tapi kalau orang yang gak takut Tuhan, ngapain ibadah? Ya kan? Apa gunanya? Banyak banget pertanyaannya. Capek kita. Ya kan? Enak kalau udah langsung oke. Ya kan? Makin cinta Tuhan makin banyak, maka makin senang kita sebenarnya. Oke. Jadi siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa identitas kita adalah terang dunia. Dan tujuan Tuhan kepada kita supaya Bapa di surga dipermuliakan melalui terang yang ada pada kita. Mari kita bangkit berdiri.